Habarus Renungan Harian Anak. Selamat pagi adik-adik semua. Berjumpa kembali kita di dalam renungan kesayangan kita, Habatus Hidupku Bagi Kristus. Nah, adik-adik pernah mendengar ungkapan apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai? Jika kamu menabur angin, suatu saat kamu akan menuai badai. Pernah dengar? Itulah yang dialami oleh Adonai, Yoab, dan Simei. Mereka sudah menabur kejahatan di masa lalu mereka, sehingga harus menuai hukuman dari Raja Salomo, yaitu kematian. Apa sih kejahatan Adonai? Adonai sudah menyatakan dirinya sebagai raja sebelum Raja Daud mengumumkan siapa penerusnya. Itu merupakan kejahatan, termasuk di dalam pemberontakan, ya. Lalu Yoab, apa yang dilakukan? Dia sudah membunuh Panglima Abner, yaitu Panglima Israel, dan juga Panglima Amasa, Panglima Yehuda, tanpa sepengetahuan Daud. Padahal Daud tidak memerintahkan Yoab untuk membunuh dua orang itu. Lalu kejahatan Simei, ya masih ingat? Ya, Simei mengutuki Raja Daud. Nah, dari kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan di masa lalu, pada akhirnya Raja Salomo memberikan hukuman mati kepada mereka, ganti dari kejahatan yang sudah mereka lakukan. Kita baca bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 13 sampai yang ke-46. Tapi Ibu akan bacakan di ayat 31 sampai 33 dan ayat 44. Ayat 31 sampai 33. Kata raja kepadanya, "Berbuatlah seperti yang dikatakannya, pancunglah dia dan kuburkanlah dia. Dengan demikian engkau menjauhkan daripadaku dan daripada kaumku noda darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak beralasan. Dan Tuhan akan menanggungkan darahnya kepadanya sendiri, karena ia telah membunuh 2 orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya. Ia membunuh mereka dengan pedang, dengan tidak diketahui ayahku Daud, yaitu Abner bin Ner, Panglima Israel, dan Amasa bin Yeter, Panglima Yehuda. Demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tahtanya akan mendapat selamat daripada Tuhan sampai selama-lamanya." Lalu ayat yang ke-44, kemudian kata raja kepada Simei, "Engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kau perbuat kepada Daud, ayahku, maka Tuhan telah menanggungkan kejahatan itu kepadamu sendiri." Dari pelajaran ini kita belajar ya, bahwa apa yang kita lakukan di masa sekarang akan berpengaruh kepada apa yang akan kita alami di masa depan ya. Ketika kita rajin belajar, menjadi anak-anak yang pekerja keras ya, melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh, maka di masa yang akan datang pasti kita akan mendapatkan keberhasilan, kesuksesan di dalam pendidikan kita ya, di dalam apa yang kita lakukan. Tetapi kalau saat ini kita malas-malasan, tidak mau belajar, nah di masa yang akan datang kita akan menjadi orang-orang yang tidak punya harapan, karena seorang yang pemalas ya. Kita menjadi orang-orang yang tidak bisa meraih kesuksesan karena tidak mau bekerja keras ya. Kalau kita saat ini sukanya hanya main handphone saja ya, berjam-jam di depan layar handphone, apa yang kita tuai ya? Nanti kedepannya kita bisa memakai apa? Kaca mata, oleh karena kebanyakan bermain handphone ya, tanpa berhenti ya, membuat mata kita menjadi sakit. Nah, itulah yang terjadi. Jadi, adik-adik, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita senantiasa menabur hal-hal yang baik pada saat ini. Kita rajin belajar, kita setia, kita bekerja keras, kita jujur ya, kita taat, maka di masa yang akan datang kita pasti akan
menuai sesuatu yang berharga, ya, yaitu keberhasilan, kesuksesan oleh karena kerja keras dan kesetiaan yang kita lakukan di masa sekarang. Mungkin tidak bisa kita rasakan secara instan, ya, besok langsung kita rasakan, tidak, tetapi itu akan berdampak di masa yang akan datang ketika kita menjadi orang-orang yang bekerja, kita menjadi orang-orang yang berkarya, maka orang-orang akan melihat apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Mereka melihat, oh, orang ini adalah orang yang rajin, orang yang setia, orang yang jujur, orang yang bekerja keras. Maka akan banyak yang mau memakai kita dan menggunakan kita untuk pekerjaan mereka. Itu pelajaran kita hari ini. Jadi adik-adik, mumpung kita masih muda, ayo kita berlomba-lomba melakukan yang terbaik, supaya di masa depan kita akan bisa menuai hal-hal yang baik. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami diingatkan untuk kami selalu mengisi hidup-hidup kami di masa muda ini dengan hal yang baik. Rajin belajar, tekun, bekerja keras, setia, jujur, supaya di masa yang akan datang kami boleh menuai sesuatu yang baik, keberhasilan di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati masa depan kami. Kami serahkan juga kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan memimpin dan menolong, jadikan kami berkat dan kesaksian dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, sampai jumpa di Renungan Habatus esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.